Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kimia tentang perkembangan model atom. Tentu untuk membahas materi ini, saya tidak sendiri. Saya didampingi oleh beberapa teman saya dari kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 1 Denpasar. Berikut saya tampilkan daftar nama-nama teman saya. Ini adalah daftar nama-nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Dewo Gede Alvan Devananda Winata absen 9. Yang kedua, Imade Agus Hendra Diwangga absen 16. Yang ketiga, IKD Aditya Paramasatya absen 14. Yang keempat, IGD Agus Krisna Arya Duta absen 13. Dan yang kelima, Nyoman Raditya Diguna absen 35. Sebelum masuk ke materi model atom, kita harus tahu dulu nih gimana perkembangan teori atom. Perkembangan mengenai teori atom diawali oleh John Dalton. Ia mengemukakan pendapat awalnya mengenai atom pada tahun 1803. Dalam hal ini, teori yang dikemukakan oleh Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Nah teman-teman semua, ini adalah model atom yang akan kita bahas di materi kali ini. Ada atom Dalton, atom Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Nah teman-teman, materi yang pertama kita masuk ke teori atom Dalton. Teori atom Dalton menyatakan bahwa 1. Setiap unsur tersusun dari partikel yang sangat teramat kecil yang disebut atom. Yang kedua, semua atom dari satu unsur yang sama adalah identik. Namun, atom unsur satu berbeda dengan atom unsur-unsur lainnya. Yang ketiga, atom dari unsur tidak dapat diubah menjadi atom dari unsur lain melalui reaksi kimia. Atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan dalam reaksi kimia. Dan yang terakhir, senyawa terbentuk dari kombinasi atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda dengan rasio atom yang spesifik. Teori atom Dalton ini memberikan gambaran model atom seperti model bola pejal atau model bola biliar. Teman-teman, ini adalah contoh dari model atom Dalton. Namun sayangnya, teori Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal yang dapat mengantarkan arus listrik. Padahal, listrik adalah elektron yang bergerak. Ia tidak sempat membuktikan partikel lain yang menghantarkan arus listrik. Secara garis besarnya, teori Dalton memiliki kelemahan antara lain, masih ada partikel subatomik yang menyusun atom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda, tidak mengenai muatan atau sifat listrik materi, sehingga tidak bisa menjelaskan bagaimana cara atom dapat berkaitan. Yang terakhir, beberapa unsur tidak terdiri dari atom-atom melainkan molekul, seperti molekul unsur terbentuk dari atom sejenis dengan jumlah tertentu. Yang kedua, kita masuk ke teori atom J.J. Thomson yang akan dijelaskan oleh Degus. Pada tahun 1897, J.J. Thomson melakukan eksperimen dengan sinar kadota. Sebenarnya, teori atom Thomson berkesimpulan bahwa atom merupakan bola masif atau pejal yang bermuatan positif, di mana atom terdiri dari bola bermuatan positif dan elektron tertanam di dalamnya. Di samping itu, ia berpendapat bahwa atom bermuatan netral karena memiliki muatan negatif dan positif dalam besaran yang sama. Namun, model teori atom Thomson ini tidak berumur panjang. Setelah dipublikasikan kurang lebih 10 tahun, maka mulai muncul kelemahan dari teori tersebut. Teori ini dinilai tidak dapat menjelaskan dinamika reaksi kimia yang terjadi antar atom. Bahkan, ketidaksempurnaan dari teori atom Thomson ini ditunjukkan oleh seorang murid Thomson yang bernama Ernest Rutherford. Adapun beberapa kelemahan yang dimaksud adalah tidak dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas yang dikemukakan oleh Rutherford, dan tidak dapat menjelaskan adanya inti atom. Nah, ini adalah gambar dari J.J. Thomson beserta model atomnya. Yang ketiga, kita masuk ke teori atom Rutherford yang dijelaskan oleh Aditya. Teori atom Rutherford
Pada tahun 1911, Ernest Rutherford melakukan eksperimen menembakkan partikel-partikel bermuatan positif pada lempeng emas tipis. Ia menemukan bahwa sebagian besar partikel-partikel bermuatan positif tersebut menembus melewati lempeng emas, namun ada sebagian besar yang mengalami pembelokan bawah terpantulkan. Hal ini mengacu pada kesimpulan model atom Rutherford, model inti, di mana dalam atom yang sebagian besar merupakan ruang kosong terdapat inti yang padat, pejal, dan masif bermuatan positif yang disebut sebagai inti atom, dan elektron-elektron bermuatan negatif yang mengitari inti atom. Materi keempat, kita masuk ke teori atom Bohr yang akan dijelaskan oleh Krishna. Teori atom Bohr. Niels Bohr merupakan ahli fisika dari Denmark. Adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan teori struktur atom pada tahun 1913. Teori tentang sifat atom yang didapat dari pengamatan Bohr. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Kesimpulan yang diperoleh adalah selama elektron-elektron berada di lintasan, energinya relatif tetap. Elektron-elektron yang berputar mengelilingi inti atom berada pada lintasan atau tingkat energi tertentu, yang kemudian dikenal dengan sebutan kulit atom. Dasar inilah yang digunakan untuk menentukan konfigurasi elektron suatu atom. Namun, model atom Bohr memiliki kelemahan, yaitu adanya radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg, yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Selain itu, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman adalah ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Materi kelima adalah teori mekanika kuantum yang akan dijelaskan oleh Raditya. Tahun 1924, Louis de Broglie menyatakan hipotesis dualisme partikel gelombang. Semua materi dapat memiliki sifat seperti gelombang. Elektron memiliki sifat seperti partikel dan juga sifat seperti gelombang. Pada tahun 1926, Erwin Schrödinger merumuskan persamaan matematis yang kini disebut persamaan gelombang Schrödinger, yang memperhitungkan sifat seperti partikel dan seperti gelombang dari elektron. Pada tahun 1927, Werner Heisenberg mengajukan asas ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan bahwa posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, namun hanya dapat ditentukan peluang posisinya. Teori-teori dualisme partikel gelombang, asas ketidakpastian Heisenberg, dan persamaan Schrödinger ini kemudian menjadi dasar dari teori atom mekanika kuantum. Penyelesaian persamaan Schrödinger menghasilkan fungsi gelombang yang disebut orbital. Orbital biasanya digambarkan seperti awan elektron, di mana kerapatan awan tersebut menunjukkan peluang posisi elektron. Semakin rapat awan elektron maka semakin tinggi peluang elektron, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, model atom mekanika kuantum disebut juga model awan elektron. Sebelumnya, pada tahun 1919, Rutherford berhasil menemukan partikel bermuatan positif yang disebut proton dari eksperimen penembakan partikel A pada atom nitrogen di udara. Lalu pada tahun 1932, James Chadwick menemukan partikel netral yang disebut neutron. Dari eksperimen bombardir partikel A pada berbagai unsur, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model awan elektron terdiri dari elektron-elektron bermuatan negatif yang bergerak secara cepat mengelilingi inti atom yang tersusun dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tak bermuatan. Nah teman-teman, ini adalah gambaran dari orang-orang yang mengembangkan model atom mekanika kuantum, yaitu adalah Erwin Schrödinger dan Werner Heisenberg. Yang terakhir, untuk memudahkan teman-teman mengerti materi apa yang tadi kami sampaikan, kami sudah membuat kesimpulan materinya. Ya, secara singkat perkembangan model atom dapat dituliskan. Yang pertama, Dalton menyarankan bahwa atom adalah bagian-bagian terkecil dari materi yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Yang kedua, Thomson menyatakan bahwa atom adalah partikel positif dengan elektron yang tersebar di dalamnya. Yang ketiga,
Rutherford menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Yang keempat, Niels Bohr menyatakan bahwa elektron yang berputar mengelilingi atom berada pada lintasan atau tingkat energi tertentu. Yang kelima, mekanika kuantum menemukan daerah kebolehjadian ditemukannya elektron yang dinamakan dengan orbital. Teman-teman, sekian pemaparan materi tentang perkembangan model atom dari kami. Mudah-mudahan apa materi yang kami paparkan bisa bermanfaat bagi pembelajaran kimia teman-teman ke depannya. Bila ada salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan bila materi ini bermanfaat bagi teman-teman, kami sangat berterima kasih. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.